Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu, amin. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Laurenciano Agustino Mario dari Fakultas Hukum kelas 03 pagi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya terkait tentang apa itu hukum perniagaan internasional. Teman-teman, hukum perniagaan internasional ialah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata, di mana hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Jika kita lihat perkembangan dari hukum perniagaan internasional, maka akan terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu 1. Masa awal di bidang ini lahir dari praktek perdagangan. Juga hukum ini diciptakan oleh para pedagang dan dikenal dengan istilah Lex Mercatoria atau Law of Merchant. Masa di mana dicantumkan dalam hukum nasional dan masa di mana lahirnya hukum perniagaan internasional dan lahirnya organisasi internasional yang membidangi perniagaan internasional. Di dalam hukum ini juga terdapat prinsip-prinsip dasar yang mengatur jalannya perniagaan internasional, yaitu kebebasan berkontrak, pasca sunt servanda, penyelesaian konflik melalui arbitrase, kebebasan komunikasi. Perlu diketahui bahwa dalam mempelajari ilmu ini kita memerlukan ilmu bantu yang lainnya. Contohnya, dalam proses pembayaran dalam hukum perniagaan internasional akan seakan berkaitan dengan disiplin ilmu keuangan dan juga perbankan. Juga perlu diingat bahwa dalam hukum perniagaan internasional terdapat subjek hukum seperti negara, organisasi internasional, individu, dan bank. Nah, bagi Indonesia, hukum perdagangan Indonesia ini sangatlah penting, terutama dari segi ekspor dan impor, dikarenakan dalam proses ekspor dan impor Indonesia mendapatkan suatu keuntungan, yakni Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat, sedangkan bagi negara asal akan mendapatkan keuntungan pendapatan devisa dari perdagangan yang dilakukan tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai sebuah negara harus menganggap penting tentang hukum perniagaan perdagangan internasional. Ini di mana hal bertujuan untuk setiap negara dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan baik, sehingga negara tidak kehilangan sumber daya tersebut. Dengan begitu, setiap warga negara yang ada di dunia, khususnya Indonesia, dapat menikmati standar hidup yang baik. Karena kegiatan perniagaan internasional juga berkontribusi dalam PDB negara dan dapat meningkatkan pertumbuhan PDB negara tersebut. Dikarenakan dari hal-hal di atas, maka Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara harus memainkan peran yang sangat besar dalam perdagangan atau perniagaan internasional. Selain itu juga Indonesia harus mendapatkan manfaat dari perniagaan atau perdagangan internasional yang dilakukannya. Atau dapat kita simpulkan dengan Indonesia manfaatkan dengan baik dampak positif dari hukum perniagaan internasional, maka Indonesia bisa mengangkat derajat sumber daya manusianya, karena akan terbentuk kesejahteraan, lapangan pekerjaan akan terbuka lebar, dan manfaat positif lainnya. Seperti tujuan dari hukum perdagangan internasional yang tertuang dalam GATT 1947, yaitu meningkatkan standar hidup umat manusia, meningkatkan lapangan pekerjaan, mencapai perdagangan internasional yang stabil, dan menghindari kebijakan yang merugikan negara lain, serta meningkatkan volume perdagangan dunia dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi
semua negara. Hukum apa sih yang digunakan dalam proses perdagangan internasional? Oke, yaitu Public the International Trade Law adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antara negara. Sedangkan yang kedua, Private International Trade Law adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan, private trades, di negara-negara yang berbeda. Hukum perniagaan adalah hukum privat yang mengatur hubungan antara individu di dalam kegiatan perdagangan, misalnya yaitu hukum perdagangan, jual beli, utang, piutang, hukum mendirikan perusahaan dagang, dan sebagainya. Apakah tujuan hukum perdagangan internasional? Yaitu perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara mencapai perdagangan internasional yang sangat stabil, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Apakah hukum perniagaan termasuk hukum perdata? Oke teman-teman, di sini hukum perniagaan definisi lain yang menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang.